Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan analisis magnetik terhadap satu senyawa yang sudah dianalisis, dan kita akan membuat perhitungan otomatis di Excel, yaitu merupakan Excelet, di mana Excelet ini merupakan sistem, jadi nanti akan mempermudah kita ketika kita memasukkan angka dan otomatis terhitung di dalam Excel tersebut. Nah, sebelumnya analisis magnetik itu apa? Analisis magnetik merupakan suatu analisis, suatu uji untuk melihat sifat dari suatu senyawa ketika diberikan magnet dari eksternal, gaya magnet eksternal. Apa yang terjadi pada benda tersebut, pada senyawa yang diujikan tersebut. Oleh karena itu kita akan menghitung parameter-parameter yang nantinya dibutuhkan untuk analisis lebih lanjut. Nah, seperti yang terlihat di layar, di sini sudah ada template. Template ini dibuat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita, di mana di sini terdapat data-data yang akan didapatkan, kemudian parameter yang akan kita butuhkan, yang kita inginkan. Nah, untuk pengerjaannya sendiri kita hanya perlu memasukkan rumus-rumus yang ada untuk nantinya memudahkan perhitungan. Seperti yang kita lakukan saat ini merupakan pengkonversian. Jadi nilai yang terukur nantinya itu harus dikonversi, beberapa harus dikonversi menjadi satuan yang berbeda. Nah, pengkonversian ini untuk yang tidak dikonversi hanya kita perlu tulis ulang saja, selnya kita tulis ulang, tapi seperti ini suhu itu harus dirubah dari Celsius menjadi Kelvin. Ini kita rubah, kita konversi ke dalam Kelvin. Jadi kita tinggal pilih sel data suhunya, kemudian ditambahkan dengan 273,15. Selanjutnya untuk massa tabung kosong juga sama, itu hanya perlu ditulis ulang saja karena itu dari gram ke gram. Kemudian untuk nantinya untuk R0 itu juga hanya perlu menuliskan ulang juga karena R0 tidak perlu dikonversi. Kemudian tinggi sampel dalam tabung, ini ada kekeliruan. Jadi sebetulnya data yang didapatkan kali ini itu tinggi sampel dalam tabungnya berupa cm. Tetapi jadi tidak perlu dikonversi, tapi apabila kita nanti mendapatkan hasilnya milimeter itu bisa dikonversi ya, jadi nanti konversi ke cm. Kemudian untuk nilai R ini kita tuliskan lagi saja, mas tabung plus sampel juga kita tuliskan lagi saja. Kemudian untuk massa molar kita tuliskan lagi saja, tetapi nanti massa molar ini tidak kita dapatkan dari analisis, melainkan kita mengidentifikasi sendiri. Kemudian untuk massa sampel ini kita satu-satunya menggunakan rumus di sini, karena kenapa? Karena massa sampel ini dihasilkan dari pengurangan antara massa tabung plus sampel dengan massa tabung kosong. Jadi kita bisa tuliskan saja di selnya rumus pengurangan tersebut. Nah, kemudian setelah ini lanjut ke bagian yang kedua, yaitu ada parameter-parameter yang diinginkan, di mana parameter ini meliputi nilai XG, XM, XA, μF, dan X alpha ya, seperti yang terlihat di tabel yang kedua, di mana XG itu merupakan kerentanan magnet, kemudian ada XM yaitu kerentanan magnet molar, kemudian ada XA yaitu kerentanan magnet yang dikoreksi, kemudian ada μF itu adalah momen magnet efektif. Nah, di sini kenapa harus dicari X alpha? Karena X alpha ini merupakan konstanta koreksi diamagnetik. Jadi nanti ketika kita mencari nilai XA, kita harus punya nilai X alpha terlebih dahulu. Pengerjaannya juga sama, kita cukup menambahkan saja rumus-rumus yang ada di gambar tersebut yang kita lihat dalam layar ke dalam sel yang sudah ditentukan di dalam template.
Nah, untuk memasukkannya, ini kita langsung masukkan saja, di mana XG itu merupakan hasil dari nilai C atau C balance dikalikan dengan L atau tinggi sampel dalam tabung, kemudian dikalikan dengan R, yaitu nilai R min R0, kemudian dibagi dengan nilai M dan dikalikan dengan 10 pangkat 9, di mana nilai M ini merupakan massa sampel. Jadi massa sampel yang diketahui dari pengurangan massa tabung bersampel dan massa tabung kosong, nah itu merupakan massa sampel. Jadi jangan lupa untuk masukkannya menggunakan sama dengan, kemudian buka kurung tutup, karena ini merupakan perkalian yang berbeda dan disertai dengan pembagian. Di sini kita tinggal memilih sel mana saja yang datanya akan kita gunakan dalam perhitungan. Kemudian tinggal kita tandai kali dengan bintang, kemudian jika bagi dengan tanda garis miring. Seperti itu ya. Jadi kurungnya 2 kali, karena kenapa? Karena yang sebelumnya itu merupakan kurung dari R min R0, sedangkan yang hitam itu merupakan kurung dari perkalian C dengan L, kemudian dengan hasil dari R min R0. Kemudian kita bagi dengan nilai massa sampel dikalikan dengan 10 pangkat 9. Nah, hasilnya akan seperti ini, tapi tidak apa-apa karena hasil ini ada itu karena belum adanya angka pada template. Tapi jika sudah ada angka, nanti akan terisi otomatis dengan angka dan berubah. Kemudian kita mencari nilai XM, di mana XM ini merupakan perkalian dari nilai M dan XG. Nah, M-nya ini merupakan massa molar. Jadi massa molar nya kita ketahui dari senyawa yang sudah kita dapat nanti, kemudian kita identifikasi massa molarnya berapa, kemudian dikalikan dengan nilai XG yang tadi kita peroleh. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai X alpha. Untuk X alpha-nya sendiri, ini tergantung pada ion atau ligan yang ada pada senyawa. Jadi nanti kita akan menentukan ion atau ligannya, kemudian nilai persatuan ion ligannya, kemudian jumlah ion atau ligannya, kemudian total per ion dan ligan, kemudian total dan total terkonversi. Nah, kita akan membuat sistem di mana sistem ini akan langsung membuat kita dapat memilih ion atau ligan mana yang akan kita pilih. Jadi nanti kita bisa langsung milih tanpa harus mengcopy data ion atau ligan yang ada. Jadi lebih mempermudah sistem yang akan kita buat gitu. Dan otomatis akan terisi. Adapun untuk caranya, kita gunakan tab data, kemudian kita cari validation, kemudian untuk allow-nya kita ganti dari any value ke list, dan untuk centang biru ini kita pastikan tercentang ya. Kemudian untuk source-nya kita ganti menjadi database Pascal constant. Nah, pada format ini kita tuh membutuhkan database Pascal constant, di mana data-data ini kita butuhkan. Nah, kita masukkan data ion atau logamnya saja. Jadi kita masukkan ke situ. Kemudian jangan lupa untuk dikunci. Nah, dari sini kita bisa melihat langsung, kita bisa memilih. Contohnya misalkan kita milih AG nanti, nah ini AG plus ini. Nah, nanti kita langsung bisa tadi seperti tadi. Selanjutnya kita tuh akan menentukan nilai persatuannya. Kenapa harus ditentukan nilai persatuan? Karena nilai persatuan ini, jadi ketika kita nanti memilih AG seperti ini, nanti kita otomatis akan terlihat nilai persatuan dari database Pascal konstannya itu berapa. Setelah tapi sebelumnya kita harus menyamakan dulu. Jadi tanda tadi harus ada pada semua kolom yang ada. Nah, untuk menentukan nilai persatuan ini kita menggunakan
untuk menghasilkan data yang otomatis, nilai ion persatuannya otomatis, itu kita bisa menggunakan rumus Excel ya. Kita gunakan rumus Excel yaitu VLOOKUP. Nanti kita gunakan VLOOKUP, kemudian jangan lupa untuk kita beri kurung buka. Kemudian untuk lookup value itu kita klik di ion atau logam yang akan kita identifikasi nilainya gitu, berarti kan yang di atasnya ya. Kemudian koma, kemudian table array-nya kita masuk lagi ke database Pascal Constant. Tapi untuk kali ini kita akan memilih dua-duanya. Jadi nih kation atau ligan atau ionnya, kemudian data Pascal Constantnya. Nah, kemudian setelah kita pilih, kita koma, tapi jangan lupa untuk dikunci. Nah, setelah koma ini kita simpan angka 2. Kenapa? Karena data yang akan kita mau di sel yang itu adalah yang kedua. Kemudian kita pencet di sini false karena agar nanti pas dan sesuai. Jadi ketika kita milih AG di sini langsung otomatis minus 28. Bisa kita cek nanti, dan ternyata betul ya AG itu 28. Jadi nanti ketika kita mencet false tadi, agar apabila AG plus ya dia langsung minus 28. Kemudian kita atur saja agar semua kolom di situ dia bisa dapat perlakuan yang sama agar nantinya memudahkan. Nah, kemudian jika di sini itu jumlah ion atau ligan itu berarti jumlah ion dan ligan yang ada pada suatu senyawa yang diuji ya. Jadi kita harus tahu dulu senyawa itu apa. Jadi kita bisa langsung loncat ke total per ion atau ligannya. Adapun untuk total per ion atau ligan ini dia dihasilkannya itu dari perkalian antara nilai persatuan dengan jumlah ion atau ligannya. Jadi misalkan dalam satu senyawa ligan A itu dia ada 1, maka nilai persatuannya hanya dikalikan dengan 1, dan itu merupakan nilai atau hasil dari total per ion atau ligannya, dan seterusnya. Seperti itu. Maka untuk itu kita bisa langsung aja masukin ke Excel-nya, yaitu perkalian antara kolom atau sel jumlah ion atau ligannya dengan nilai persatuannya. Untuk memudahkan pekerjaannya, ini bisa kita tarik ke pinggir saja sampai semua kolomnya mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, setelah ini kemudian kita beranjak ke nilai total. Nilai total ini berarti adalah nilai total dari total per ion atau ligan. Jadi nilai total dari semua ion dan ligan yang ada pada senyawa tersebut. Nah, maka untuk itu kita bisa menggunakan rumus Excel yaitu sum ya, atau sum. Nah, ini kita tinggal menjumlahkan aja yang pertama sampai yang terakhir gitu. Jadi kita tulis saja di Excel ini menggunakan rumus, dan jangan lupa menggunakan sama dengan terlebih dahulu. Oke, setelah ini kita selanjutnya menentukan nilai total konversi. Maksudnya apa? Jadi ini nilai total yang kita dapatkan sebelumnya, tapi kita konversi. Bisa kita lihat satuannya di nilai total itu dia masih ada 10 pangkat minus 6. Nah, di total konversi kita akan menentukan hasil yang sudah dikonversi dengan mengkalikan 10 pangkat minus 6. Jadi 10 pangkat minus 6 nya sudah tidak ada. Jadi caranya tinggal kita berikan rumus
perkalian dari nilai total tadi X alpha yang tadi dengan 10 pangkat minus 6. Setelah didapatkan hasil seperti tersebut, selanjutnya kita akan mencari nilai XA. XA ini hasil dari pengurangan nilai XM dengan sigma X alpha. Berarti tinggal kita kurangkan saja nilai XM di atas dengan nilai total X alpha yang sudah terkonversi. Jadi kita masukkan saja pengurangan nilai XM-nya dengan total nilai X alpha yang sudah terkonversi. Oke, selanjutnya menentukan nilai mu f. Mu f ini ditentukan dengan cara mengkalikan 2,828 dengan akar dari XA dikalikan dengan T, di mana T-nya ini merupakan data suhu pada Kelvin ya. Nah, karena dia akar, maka kita gunakan rumus Excel yaitu SQRT. Jadi kita kalikan, kemudian SQRT baru dimasukkan nilai XA dan T-nya. Seperti itu. Kita pilih saja di data suhu yang sudah menjadi Kelvin. Nah, selanjutnya ada nilai estimasi elektron tak berpasangan. Sebetulnya pada nilai mu f kita sudah bisa menentukan nilai elektron tak berpasangannya. Tetapi untuk meyakinkan, maka kita akan membulatkan nilai mu f, tapi membulatkan itu ke bawah. Jadi kenapa? Karena nilai mu f itu akan koma ya. Jadi kita akan membulatkan nilainya ke bawah untuk menjadikannya nilai estimasi elektron tak berpasangan. Nah, untuk membulatkan ke bawah itu kita gunakan rumus Excel. Rumus Excel yaitu kita gunakan rumus rundown. Dan kita komakan dengan 0. Kenapa? Agar nanti pembulatan itu tepat. Jadi pembulatannya tepat ke bawah. Kita tutup kurung dan kita enter saja. Nah, ini merupakan template perhitungan atau Excelet dari analisis magnetik yang kita buat. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah Excelet ini atau template ini, sistem ini bekerja dengan baik dan bisa digunakan. Caranya tinggal kita masukkan saja data-data yang sudah kita dapatkan dari analisis magnetik kali ini, di mana data-data tersebut itu adalah sebagai berikut. Nah, datanya sudah terlihat. Di sini ada data si balance, data suhu, data massa tabung kosong, kemudian R0, tinggi sampel dalam tabung, data R, massa tabung plus sampel, dan kemudian senyawanya, di mana senyawa ini merupakan Fe C2O4 2H2O. Ini data-data ini tinggal kita pindahkan saja ke dalam template yang sudah kita buat dan kita lihat apakah akan otomatis terisi dan terhitung atau tidak. Jika memang otomatis terisi dan terhitung, berarti kita sudah berhasil membuat Excelet atau sistem perhitungan otomatis dari analisis magnetik ini. Ini kita masukkan saja data-datanya.
Untuk massa tabung kosong sebesar 0,7731 gram, R0-nya minus 25, kemudian tinggi sampel dalam tabungnya 2,5 cm. Kemudian untuk R-nya itu ada 2050. Kemudian untuk massa tabung plus sampel itu 0,8795. Nah, adapun untuk massa molar ini kita bisa cari tahu sendiri ya, di mana massa molar senyawa ini tuh adalah 179,90. Nah, ternyata terbukti ya teman-teman bahwa Xcode ini berguna karena hasil dari nilai terukur itu langsung masuk ke nilai terkonversi dan juga tentunya bisa masuk ke nilai parameter. Otomatis akan terhitung karena kita sudah memasukkan rumus-rumusnya terlebih dahulu. Dan di sini terlihat bahwa di parameter itu nilai XG dan SM-nya sudah terisi meskipun dia memang hasil yang dihasilkan itu adalah 0. Nah, untuk X alpha dan selanjutnya itu kita harus diawali terlebih dahulu dengan memilih ion atau ligan yang ada pada senyawa yang dihasilkan atau senyawa yang dianalisis tadi. Karena ion atau ligan yang ada pertama itu adalah Fe, maka kita masukkan Fe, tetapi setelah diidentifikasi ternyata Fe di sini tuh adalah Fe2+ ya. Nah, langsung di situ ada nilainya keluar otomatis bahwa nilainya itu minus 12. Selanjutnya bisa kita masukkan ligan yang kedua, yaitu ada C2O4. Ini oksalat ya, jadi dia C2O4 2-. Oke, dia juga langsung terlihat nilainya yaitu minus 34. Kemudian ada lagi satu lagi itu adalah H2O atau air. Nah, dan langsung juga nilainya otomatis terlihat. Untuk kolom sebelahnya itu karena kelebihan maka kita simpan saja. Kemudian untuk jumlah ion dan ligannya ini kita sesuaikan dengan yang ada pada senyawa, formulasi senyawanya ya, bahwa Fe itu ada sebanyak 1, kemudian untuk oksalat juga sebanyak 1, dan adapun untuk air atau H2O ini dia ada 2 dan akan terhitung otomatis dia jadi minus 26 dari minus 13 karena dikalikan 2 ya. Kemudian totalnya juga langsung terhitung. Di sini ada minus 72, total konversi XA, kemudian ada μF dan estimasi elektron tak berpasangannya. Dan di sini terlihat bahwa estimasinya itu adalah 0 yang memungkinkan bahwa senyawa adalah diamagnetik begitu, karena atau paramagnetik tapi dia bersifat lemah karena di sini di μF-nya 0,41 sekian. Nah, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.